Oke. Kelompok 1 sudah hadir semua? Hadir. Oke. Boleh Hadir, ya, screen share siapa yang Hadir. Oke, silakan kelompok 1. Ya. Oke. Selamat siang ya teman-teman dan Mbak Farah. Jadi di sini dari kelompok 1 akan menganalisa wirausaha itu Momchip. Nah, produk Momchip ini adalah produk makanan dan keripik ya, keripik buah dan sayur. Nah, jadi beberapa hal yang kita memang akan highlight beberapa bidang, yaitu yang pertama itu ada 4 bidang ya. Yang pertama dari kita sudah punya BMC-nya juga, mungkin di scroll dulu ke bawah Mbak Wiwin. Nah, kita sudah punya BMC-nya dari analisa Momchip ini, bagaimana customer segmennya, customer relationship-nya, channel, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita meng-highlight 4 bidang dari evaluasi dan rencana aksi yang akan kita buat. Nah, itu. Jadi tolong ke atas nih, yang kita highlight. Yang pertama itu dari konsep usaha. Nah, konsep usahanya sudah ada di Momchip ini, sudah di level 10. Jadi sudah sangat menarik karena sudah punya konsep bisnis dan perlu perencanaan yang selanjutnya. Solusinya adalah kita melakukan perbaikan dan monitoring terhadap perencanaan berdasarkan temuan dan hasil evaluasi. Yang kedua, implementasi hasil evaluasi perencanaan. Terus yang ketiga, proses kegiatan ide usaha yang lebih intensif lagi. Yang keempat, menjaga hubungan dengan berbagai komunitas yang terkait dengan ide bisnis yang dilakukan atau key partner yang dimiliki. Yang kelima adalah semua persiapan dan perencanaan bisnis termasuk permodalan sudah sangat layak. Nah, terus yang kedua, bidang yang kedua kita highlight yaitu adalah perkembangan produk dari si Momchip ini. Terus itu sudah ada di level 10 juga, produk sudah mampu terjual dan dinikmati oleh konsumen. Terus solusi untuk monitoringnya adalah melakukan evaluasi secara berkelanjutan berdasarkan temuan hasil implementasi dan kinerja produk, terus serta melakukan perbaikan juga penyesuaian berdasarkan temuan-temuan yang ada. Yang kedua adalah melakukan pengembangan produk, baik itu secara produk, baik itu secara layanan juga, baru lewat kolaborasi dan berbagai pihak. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita highlight juga adalah tentang keuntungan kelayakan intelektual. Nah, si Momchip ini ada di level 4 ya. Nah, di level 4, nah beberapa keahlian atau pengetahuan praktis yang dimiliki. Nah, solusinya untuk menaikkan levelnya, yang pertama itu kita mempelajari pentingnya legalitas HKI, payung hukum, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah membuat nama usaha produk terkonsep sebagai awal dari masa depan bisnis Momchip ini sendiri. Terus yang ketiga, mencari inspirasi dari latar belakang pengalaman visi usaha, juga mempertimbangkan saran dari berbagai pihak. Nah, terus yang keempat, mencari ragam fasilitas HKI dari lembaga pemerintah yang tersedia. Nah, agar si Momchip ini naik ke level 6 sampai 8, itu yang pertama apa yang harus kita rencana aksi lakukan? Yang pertama itu mengikuti komunitas UMKM secara umum maupun spesifik di bidang usaha yang dijalankan saat ini. Nah, terus yang kedua, mempersiapkan dokumen seperti surat pernyataan tentang kepemilikan merek dari Momchip ini sendiri. Terus untuk ke level 8, rencana aksinya adalah status pendaftaran sampai terdaftar umumnya itu 2 tahun untuk merek sendiri. Terus yang kedua, nama telah berhasil terdaftar di Kemenkumham, usaha telah memiliki sertifikasi HKI. Nah, itu target yang ingin kita capai si Momchip ini. Nah, terus yang kita highlight juga adalah yang berikutnya adalah tim manajemen. Momchip ini tim manajemennya ada di level 4. Tim sudah memiliki pakar di bidang tertentu, pengolahan produk atau keahlian di sektor teknis dan penjualan. Nah, terutama di sini juga dia pengolahan produk dan pemasaran. Nah, solusi yang dilakukan adalah mulai melakukan proses rekrutmen tim baru, mulai membuat program kerja tim. Terus yang ketiga adalah membuat deskripsi kerja untuk tim. Yang keempat, mulai mempersiapkan internal usaha untuk dipimpin oleh sebuah tim. Nah, agar naik ke level 6, rencana aksi yang kita lakukan adalah penyelarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran dari tim manajemen yang sudah ada. Yang kedua adalah tim sudah mulai bekerja dengan program yang ada. Terus yang ketiga, koordinasi dengan tim sudah dilakukan secara periodik. Yang keempat, tim mulai memberikan masukan terhadap perbaikan-perbaikan dalam
organisasi perusahaan. Yang kelima adalah kemungkinan akan timbul konflik kecil, tetapi dapat diselesaikan dengan baik. Nah, sehingga tercapai di level 8 sudah mampu menilai orang yang tepat untuk tim perusahaan ini. Terus yang kedua, sudah membentuk tim yang solid. Terus yang ketiga, terdapat kerjasama antar bagian di divisi-divisi di satu perusahaan. Terus yang keempat, tim mampu menciptakan penjualan pendapatan usaha. Yang kelima, karyawan memiliki semangat kerja yang tinggi. Nah, seperti itu evaluasi yang kita lakukan dan rencana aksi dari usaha Mamcit ini berdasarkan model bisnis yang kita sudah dapatkan. Segitu teman-teman, Mbak Farah. Baik, terima kasih Pak Wayan, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, mungkin ada yang ingin memberi tanggapan dulu untuk kelompok 1, silakan. Ada yang ingin memberi tanggapan bisa langsung unmute saja. Ya, belum ada. Baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Kemarin ini dicuci, bau ketek. Kelompok berapa? Sama Ustaz. Saya sebut saja ya, tadi karena buntut ekornya deh. Kelompok 10, silakan kelompok 10. Kepalanya sekarang ekornya. Kelompok 10 silakan. Tadi ada siapa saja? Silakan Bu Febri. Bu Febriani, monggo. Iya, perkenalkan saya Febriani Ronsumbre dari Jayapura, Papua, kelompok 10 dengan nama Cendrawasih dengan produk keripik ladi. Saya bisa minta bantu Pak Hadi buat share screen. Pak Hadi atau Pak Budi? Ya, Mbak Farah dan juga teman-teman, tadi kami dari kelompok 10 sudah berdiskusi dan kami mencoba untuk mengisi beberapa pertanyaan dari kelompok yang pertama. Produk yang kami diskusikan ini adalah produk keripik ladi dengan varian rasa original, keju dan juga balado. Manfaat dari produk yang diterima oleh pelanggan atau klien bisa menikmati keripik khas Papua dengan varian rasa dan dikemas menarik, bisa sebagai oleh-oleh. Ibu Febriani, maaf sebentar, nanti akan ada pembahasan mengenai matriks kan ya? Iya, tadi sebenarnya kami menyelesaikan bagian ini dulu, kemudian tadi matriksnya itu belum sempat selesai, Kak Farah. Oh gitu ya, sudah nanti sambil presentasi, nanti sambil menyampaikan matriks ya, jadi sekalian saja. Oh iya, berarti ini saya langsung matriks atau? Langsung matriks saja, jadi kalau misalnya memang belum, tidak apa-apa, bisa sambil diskusi. Tapi ini mungkin selesaikan dulu, tidak apa-apa, boleh diselesaikan dulu. Ya, baik. Dilanjutkan. Kemudian apa tujuan jangka panjang dari usaha Anda? Yang pertama, bisa menambah varian rasa yang tadinya hanya 3 varian rasa, direncanakan akan lebih dari 3 varian rasa tersebut. Kemudian bagaimana juga bisa meningkatkan produksi dan dipasarkan di swalayan-swalayan dan juga toko-toko kecil di Papua. Respon ideal yang ingin didapatkan dari pelanggan dan industri. Dari pelanggan ingin memiliki pelanggan tetap dan juga mendapatkan reseller-reseller baru di Papua. Kemudian respon ideal dari industri bisa brand keripik ladi Cendrawasih ini bisa semakin dikenal dan juga bagaimana memiliki tim kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya ada tim yang tadinya dikerjakan sendiri, bisa ada tim untuk pemasaran maupun riset dan juga development produk. Kemudian apa yang ingin dicapai dari atau didapatkan dari usaha ini? Ingin meningkatkan omset, kemudian juga memperluas lapangan kerja, dan bisa memberikan manfaat kepada partner bisnis, terutama di sini
ini juga akan bekerjasama dengan petani keladi di Papua. Kemudian, mengapa peduli dengan mengenai pekerjaan yang sedang dikerjakan ini? Karena dapat memperkenalkan kuliner lokal Papua dengan cita rasa yang beragam, kemudian juga bisa melakukan kerjasama dengan petani keladi dan bisa membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pasar. Kemudian, bagaimana Anda berpikir dapat mengubah industri ini? Meningkatkan produksi dengan menjalin kerjasama dengan petani, kemudian juga memastikan pasar dengan kerjasama dengan swalayan dan juga toko-toko kecil lainnya sehingga bisa terus berkelanjutan. Bagaimana Anda berpikir Anda dapat meningkatkan kehidupan pelanggan dan klien dengan meningkatkan penjualan dan tentunya akan meningkatkan income juga, kemudian melakukan pemasaran secara online maupun secara langsung. Selanjutnya, apa yang membuat apa yang sedang Anda kerjakan bisa menjadi bermakna? Yang pertama, mengangkat kuliner lokal agar lebih dikenal dan disukai secara nasional. Yang kedua, juga bisa memberdayakan petani keladi. Bagian keempat, mengidentifikasi target audiens. Siapa yang dilayani oleh usaha Anda? Yang pertama, swalayan dan juga toko. Kemudian ada konsumen langsung dan juga wisatawan yang berkunjung ke Papua maupun juga petani sebagai penyedia bahan baku. Klien-klien atau pelanggan yang ideal bagi Anda yaitu toko dan swalayan, kemudian wisatawan, juga toko-toko souvenir, dan ya para pelanggan yang merupakan penggemar keripik secara nasional. Juga pasar di marketplace, e-commerce, dan juga media sosial. Apa faktor yang mereka pertimbangkan ketika sedang membuat keputusan mengenai kemungkinan melakukan pembelian terhadap produk dan layanan Anda? Yang pastinya yang pertama itu cita rasa keripik keladi yang khas dari Papua, kemudian harga yang bersaing dan juga kemasan yang menarik, serta pelayanan yang diberikan yaitu dengan pelayanan pembayaran yang menerima tunai maupun non tunai, serta juga bisa mengirimkan produk ke berbagai wilayah di Indonesia melalui jasa pengiriman. Berikutnya, siapa pesaing Anda dan apa ya saja produk atau layanan yang mereka tawarkan. Di sini kami melihat ada pesaing dari wilayah lain untuk produk sejenis, baik itu produk keripik keladi maupun produk-produk keripik lainnya. Apa yang membuat usaha Anda berbeda dengan pesaing Anda? Kami menawarkan cita rasa yang bervariasi, kemudian harga yang bersaing, dan juga pelayanan kepada konsumen yang diberikan, serta melakukan pengiriman cepat dan tepat waktu. Bagaimana Anda melakukan bisnis secara berbeda? Di sini kami mencoba untuk mengemas keripik keladi ini dengan kemasan yang menarik, kemudian memberikan informasi terkait ingredients produk pada kemasan, juga memberikan rasa yang bervariasi, dan bahan bakunya ini merupakan bahan baku keladi organik. Yang keenam, definisikan ekspektasi Anda untuk relasi mentoring. Yang diharapkan atau dicari dalam diri mentor yang bisa membimbing untuk mencapai tujuan jangka panjang, yaitu beberapa varian produk, dan juga bagaimana bisa meningkatkan produksi, dan juga mentoring untuk pemasaran, channeling, dan juga kemasan. Apa hasil yang diharapkan yaitu dapat bisa ditunjukkan saja ke bawah gitu. Ya. Jadi ya ini tadi sudah sekalian mengisi lembar peta jalan ya. Tadi kan belum sempat ada contohnya. Ini bagus sekali kelompok 10 akhirnya ada contohnya. Nah, mungkin sekarang bisa langsung ke matriks, Ibu, gitu. Jadi kalau misalnya belum selesai, tidak apa-apa, kita sambil diskusi aja, gitu. Siap. Pak Budi mohon dibantu.
ke bawah aja. Ya, Pak bisa langsung ke matriks ya. Tadi kami dari hasil diskusi kami untuk matriks perkembangan usaha ini, kami menilai sekarang skala untuk konsep usahanya ini ada di 4, menarik bagi sebagian orang. Kemudian untuk perkembangan produk, prototipe masih memerlukan beberapa pengembangan, dan untuk keuntungan kekayaan intelektual ini belum diketahui. Kemudian untuk nilai bagi pelanggan itu ada diakui tapi hanya beberapa nilai di 4. Kemudian untuk ukuran pasar sangat kecil untuk saat ini, dan segmen pelanggan itu ada di yang mungkin bisa dibantu untuk Pak Hadi atau Pak Budi, silakan, atau teman-teman kelompok 10 yang lain. Di 4, Mbak Febri, Bu Febri. Untuk segmen pelanggan ada di 4. Kelompok sasaran sudah ada tetapi sulit dikenali atau dijangkau. Kemudian untuk model pendapatan mungkin di 6 ya, Bu, kalau Ya, di 6. di 6. Model pendapatan sudah realistis. Kemudian strategi penjualan atau pemasaran 6. di 6. Kemudian untuk persaingan Kayaknya mungkin 7 ya. ya, untuk persaingan detil kehadiran kompetitor telah teridentifikasi dan persaingan telah berjalan signifikan dan aktif. Kemudian untuk tim manajemen Boleh mungkin dari kelompok lain. 2 mungkin tidak hanya memiliki tim hanya memiliki pengalaman teknologi. 2. Ya, 2. Kemudian untuk rencana implementasi mungkin ada di 6, belum terlalu realistis serta menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Kemudian terkait perencanaan keuangan Belum memenuhi seluruh biaya ya. Ya. Oke, dan 4, Bu Feb, secara keseluruhan. ya. Untuk keseluruhan 4. yang memiliki Ya, jumlah 4. elemen menarik yang mungkin layak dikejar, tetapi secara keseluruhan konsep ini memiliki kelemahan yang jelas dalam potensi perencanaan atau presentasi. Oke. Cukup, Mbak. Berarti Mbak Farah ini dilanjutkan untuk rencana aksinya ya, Mbak? Mbak Farah. Maaf tadi saya ke unmute. Oh iya.
sekarang kan sudah tahu ya naik 2 level apa yang harus dilakukan gitu kan. Berdasarkan panduan yang rencana aksi. Tapi Bapak Ibu dari kelompok lain juga bisa menambahkan mungkin yang pernah ada di industri keripik juga kira-kira yang relevan apa gitu. Atau mungkin di situasi, oh mungkin kalau dari 2 ke 4 untuk melakukan ini sepertinya masih terlalu berat. Gitu. Jadi silakan bisa dibaca dulu untuk yang rencana aksinya kelompok 10. Tuh, kecil-kecil. Bu Febri kayaknya kecil-kecil ini ya. Saya nggak baca nih. Iya, Nggak saya pakai juga kacamata. tidak jelas. Mungkin bisa di iya. Untuk konsep usaha tadi dari level yang ke-4 naik 2 level berarti ke rencana aksi yang harus dilakukan. Ya, dari 4 ke 6. Berarti untuk Izin. konsep Saran. usaha perlu membuat perencanaan mengenai usaha yang akan dilakukan berdasarkan aspek pengelolaan usaha atau manajemen usaha. Kemudian yang kedua membuat strategi bisnis model yang dengan menggunakan BMC. Yang ketiga membuat kajian mengenai kelayakan bisnis. Untuk produk perkembangan produk dari 6 menjadi menuju ke 8. Yang pertama melakukan pengendalian dan pengawasan dalam proses produksi, pengemasan, dan kinerja produk. Yang kedua memastikan produk atau layanan memiliki merek. Dan yang ketiga mengajukan izin dan sertifikasi produk. Selanjutnya untuk keuntungan kekayaan intelektual. Ini Dari 6. menjadi 6. Dari 4 menjadi 6. Dari 4 menjadi 6. Mempelajari pentingnya legalitas haki, kemudian membuat nama usaha dan produk terkonsep sebagai awal dari masa depan bisnis. Yang ketiga mencari inspirasi nama dan dari latar belakang pengalaman, visi usaha, juga mempertimbangkan saran dari pihak yang berpengalaman. Yang keempat mencari ragam fasilitasi haki dan lembaga pemerintah dan atau memasukkan pendaftaran haki ke anggaran pemasaran. Ya, kemudian yang nilai bagi pelanggan dari 4 menjadi 6. Printer warna dong. Ini printer warna. Ini printer warna juga ini. A3 lagi ini. Bisa buat stiker. Pakai 4 menjadi 6. Itu nilai-nilai yang ditawarkan sudah mulai terdefinisikan atau dicatat satu persatu. Kemudian yang kedua melakukan uji coba tahap awal, rasa, tekstur, kemudahan penggunaan. Kemudian yang ketiga mengumpulkan timbal balik dari peserta uji coba. Yang keempat eksplorasi nama produk dan personal branding yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditawarkan. Dan yang kelima prototipe produk disesuaikan dengan nilai yang telah dirumuskan dengan melakukan standarisasi dan sertifikasi produk. Oke, berikutnya ukuran pasar. Ini dari
dari 4 menjadi 6, melakukan evaluasi pada hasil uji coba pasar, yang kedua melalui analisis pada hasil riset pasar digital, yang ketiga membuat analisis dari riset dan uji coba pasar serta menggabungkan dengan informasi lain yang relevan. Yang keempat, membuat perencanaan skala usaha berdasarkan analisis ukuran pasar. Yang kelima, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk ukuran pasar yang dipilih. Segmen pelanggan ini dari 6 menjadi 8. Jadi 8. Mengembangkan profil dari setiap kelompok pelanggan. Profil ini mencakup data-data rinci soal informasi setiap kelompok pelanggan berdasarkan hal-hal seperti demografis, aspek geografis, psikografis, dan juga perilaku pelanggan. Selanjutnya Pak Budi. Baik, terima kasih Ibu Febriani. Iya. Mungkin ada tambahan dari kelompok 2 sampai 8, saya 2 sampai 9 ya. Kalian 1 sudah. Coba deh saya minta tanggapan dari Ibu Lorraine Sumual. Ibu Lorraine Sumual. Ada Ibu Lorraine Sumual? Oke, Pak Ibu Saharudin ya? Bapak atau Ibu nih? Pak Saharudin? Boleh? Ada yang ingin memberi tanggapan untuk kelompok 10? Oke, tidak ada ya. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 10 ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, baik. Saya akan share screen lagi. Sebentar. Oke. Tadi kita sudah sampai siklus itu ya, siklus 2 dengan kita mengisi alat kerja yang tadi ada 4 pertanyaan utama ya, masih ingat ya Bapak Ibu, ada 4 pertanyaan utama, dan setelah itu juga ada lembar peta jalan mentoring ya di siklus 2, dan kemudian terakhir ada matriks perkembangan wirausaha. Nah, kalau misalnya yang 4 pertanyaan utama itu untuk mengidentifikasi kebutuhan, menentukan tujuan mentoring, kita pakai lembar peta jalan tadi yang diisi oleh kelompok 10 ya Ibu Febriani dan rekan-rekan, dan untuk negosiasi kesepakatan kita menggunakan matriks evaluasi wirausaha. Jadi maksudnya kesepakatan apa? Biar supaya mentoring ini ada batasnya gitu. Kadang kan kalau misalnya wirausaha ingin cita-citanya apa? Laba setinggi-tingginya gitu misalnya. Coba kita di manajemen dulu ekspektasinya gitu ya Bapak Ibu. Jadi gunanya si matriks ini itu adalah menentukan tujuan mentoring, dan karena di status rencana matriks evaluasi perkembangan wirausaha yang status itu ada ciri-cirinya gitu kan, itu berarti menjadi indikator kita mentoring bisa dikatakan tanda kutip berhasil gitu ya, itu kalau si mentor bisa sampai di titik itu. Jadi itu bisa dijadikan panduan keberhasilan mentoring. Nah, selanjutnya tadi kita sudah workshop ya, selanjutnya kita akan masuk ke siklus 3. Nah, ini akan ada lebih banyak diskusi lagi nih kalau siklus 3, jadi saya mohon untuk proaktif ya Bapak Ibu.
melewati masa-masa sulit. Nah, saya mungkin cerita dulu. Kalau dalam mentoring itu kehidupan manusia ya, pasti ada suka duka, naik turun. Kadang kita senggang, kadang kita sibuk gitu. Masa-masa sulit dalam mentoring itu yang sering terjadi, misalnya si mentinya tiba-tiba jadi sibuk atau ada ya seperti kehidupan gitu ya berjalan. Ada mengurus keluarga yang sakit, keluarga atau kerabat terdekat ada yang meninggal, atau tiba-tiba mereka merugi dan lain sebagainya. Dari sisi mentor juga sama, mentornya tiba-tiba sibuk, ada yang mentornya tiba-tiba hilang dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa dilakukan selama melewati masa-masa sulit? Nah, kalau misalnya di micro mentor, ini untuk menti pertama meningkatkan komunikasi. Ketika terjadi masa-masa sulit, misalnya mentinya itu lama tidak bisa mentoring, itu minimal dia meningkatkan komunikasi dulu. Caranya menjaga komunikasi dengan cara yang unik. Tidak bisa mentoring ketemu langsung atau nge-zoom, telepon gitu misalnya, walaupun cuma 15 menit, 30 menit, atau minimal sampaikan kalau dia sedang berhalangan untuk mentoring. Jadi tidak menghilang begitu saja. Kemudian sosialisasi media komunikasi lanjutan lainnya. Misalnya sementara ini kan cuma bisa teleponan gitu. Selanjutnya kalau memang misal sudah ada waktu lagi, misalnya balik nge-zoom lagi atau tatap muka dan lain sebagainya. Dan kemudian responsif. Nah, ini responsif ketika misalnya masa-masa sulitnya itu mungkin seperti tiba-tiba ada kejadian yang tidak diinginkan, ditipu atau tiba-tiba stagnan pertumbuhannya. Nah, ini juga harus semakin intens untuk mentoring. Nah, kemudian memperbarui komitmen. Memperbarui komitmen ini untuk mengevaluasi hubungan mentoring yang sedang berjalan dan memperbarui komitmen. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, itu juga ada saatnya kita itu harus berhenti dan mundur sejenak gitu. Melihat ke belakang kira-kira apa yang sudah baik selama mentoring ini dan apa yang belum baik. Dan apakah yang belum baik itu masih bisa ditoleransi atau harus dibahas lebih dalam. Nah, kemudian di micro mentor, jika ada perselisihan gitu ya, mencari pihak eksternal yang memungkinkan untuk membantu memecahkan masalah di masa-masa sulit, termasuk jika di dalam platform micro mentor. Maka silakan hubungi bantuan Akeom mikromentor.org gitu. Itu jika ada masa-masa sulit terjadi di platform atau ada bahasa yang tidak mengenakan atau ingin selesai mentoring tapi tidak enak ngomong langsung sama mentornya atau mentinya. Jadi seperti itu. Nah, untuk alat kerja di siklus 3 untuk menti tidak ada. Jadi kita akan banyak diskusi di sini. Mohon Bapak Ibu nyalakan gitu ya mikrofonnya. Menurut Bapak Ibu, ini pertanyaan, apa cara yang tepat untuk menjaga komunikasi antara mentor dan menti? Konteksnya sedang ada ya ini masa-masa sulit, entah kesulitan itu dari mentornya atau mentinya, atau bisa juga Bapak Ibu yang pernah mengalami masa-masa sulit ketika mentoring, silakan bercerita, berbagi dengan kita semua di sini apa yang waktu itu Bapak Ibu lakukan dan hasil akhirnya bagaimana gitu. Baik, forum saya buka, silakan Bapak Ibu untuk berbagi, mungkin bertanya juga dengan sesama mentor di sini. Untuk membuka mungkin ya, karena saya ingin Ibu Wiwin, silakan Bu Wiwin boleh bercerita masa-masa sulit sesama mentoring, kesulitannya apa, hambatannya apa, dan kemudian penyelesaiannya bagaimana, lalu hasilnya seperti apa. Silakan Bu Wiwin untuk pembuka. Baik, terima kasih Ya. Mbak Farah atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman semua. Mungkin izin berbagi ya Mbak Farah terkait dengan proses mentoring tadi. Ibu Wiwin dari mana Bu? Organisasi, kota, kabupaten, biar sambil kenalan gitu. Iya, baik. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Wiwin. Saya saat ini
aktif bekerja di Pusat Layanan Usaha Terpadu Provinsi Banten, domisili saya di Kota Serang. Saya juga aktif di beberapa lembaga pendampingan dan tentunya di Mikromentor juga. Mungkin ingin sekali berbagi dengan teman-teman, selama ini ketika saya melakukan proses mentoring tentunya banyak sekali kendala dan hambatan yang dihadapi ya, karena tadi itu banyak sekali karakteristik dari menti kita, kemudian juga tingkat pendidikan, tingkat usia ya, dan lain-lain, itu sangat mempengaruhi bagaimana kita melakukan mentoring kepada mereka tentunya. Nah, biasanya kesulitannya itu adalah yang paling terberat ya menurut saya ketika menti itu susah diarahkan. Yang pertama itu, susah diarahkan, kita sudah analisis masalahnya apa, kendalanya apa, ya, terus kita juga coba kasih masukan atau ide-ide ya atau pendampingan, tapi mereka ngeyel gitu ya, ngeyel seperti itu. Nah, hal itu tentunya sangat-sangat butuh effort ya untuk kita. Tadi itu apakah hubungan mentoring ini akan dilanjutkan atau tidak? Cuman saya sarankan jangan dulu langsung menyerah Bapak Ibu sekalian. Kita terus berikan pemahaman bagaimana kita memberikan mentoring kepada mereka. Artinya ketika menemui hal seperti ini, sebaiknya kita juga harus jelaskan di awal bahwa proses mentoring ini harus ada timbal balik satu sama lain. Artinya harus ada komunikasi yang baik, kemudian juga harus ada kesepakatan juga yang bisa dicapai antara kedua belah pihak, contohnya dari jadwal mentoring, kemudian apa rencana kerja yang harus dilakukan, dan lain-lain. Nah, apabila dari tadi rencana-rencana yang sudah kita sepakati bersama sudah dilakukan, tapi tidak ada perubahan untuk menti tersebut, nah sebaiknya kita evaluasi dulu sampai beberapa waktu, mungkin kurang lebih 3 bulan. Apabila memang masih seperti itu juga, ya sebaiknya mungkin ditinggalkan, karena itu akan menguras tenaga dan effort kita tentunya sebagai pendamping. Jadi tadi itu ya kita juga sebagai pendamping harus bisa memilih gitu ya. Kalau misalnya memang mentinya ini ternyata hanya cuma ingin ngeluh doang gitu, tapi ketika dikasih solusi nggak mau, ya lebih baik juga kita setelah ada evaluasi ditinggalkan. Kemudian kendalanya di samping itu apalagi yaitu gaptek Bapak Ibu sekalian, gaptek dan kendala lokasi domisili tempat tinggal. Nah, ini juga salah satu kendala yang lumayan berat ya Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk gaptek sendiri biasanya solusinya kita bisa arahkan ke keluarga terdekatnya, mungkin ke anaknya atau mungkin ke saudaranya atau mungkin kita sendiri yang bantu gitu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut ya, atau juga kita bisa arahkan untuk dia ikut pelatihan bagaimana menggunakan teknologi. Kemudian di samping itu lokasi ya Bapak Ibu, lokasi juga tidak kalah penting. Lokasi pendampingan itu terkadang kita dapat menti itu yang di pelosok gitu ya, di pelosok dengan akses yang susah, jaringan yang lemot. Nah, ini juga butuh effort yang tinggi tentunya. Kalau semisal kita memang betul-betul mendapatkan tanggung jawab untuk mendampingi hal itu, mau nggak mau kita harus terjun ke lapangan tentunya, harus bisa memberikan arahan dan pemahaman pada mereka. Dan di samping itu tentunya juga solusinya kita juga arahkan bagaimana juga mereka agar bisa mengikuti baik itu pelatihan offline dan online, karena memang jangkauan yang luas itu, jangkauan yang jauh juga kita sulit melakukan pendampingan. Untuk itu juga kita tetap arahkan mereka terus ikut pelatihan online dan offline dan pendampingan melalui media digital tentunya. Itu kira-kira Mbak Farah, apakah ada yang terlewat yang belum saya jawab, Mbak? Oke. Baik, Ibu Win, terima kasih banyak. Nah, saya membuka forum untuk diskusi menanggapi tadi
pemantik ya diskusi dari Ibu Wiwin. Silakan Bapak Ibu. Mbak Farah, Izin, Bu Farah. boleh Izin. ya? Oh, iya, iya. Tadi siapa duluan? Bu Rini Iya, silakan. Lalu Pak Amin setelah ini. Silakan Ibu Rini dulu. Baik, terima kasih Mbak Farah untuk kesempatannya. Ingin diskusi juga dengan Mbak Wiwin tadi yang sudah di-share ya kesulitan-kesulitan dalam komunikasi dengan menti di masa-masa sulit. Yang ingin saya tanyakan, terkadang ketika kita melakukan mentoring bisa saja menti kita itu kurang terbuka gitu ya tentang apa yang sebenarnya dia alami gitu ya. Jadi bisa saja mungkin perasaan nggak enak, malu atau seperti apa gitu karena mungkin antara mentor dengan menti merasa mungkin menti sedikit sungkan kalau mengungkapkan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Nah, mungkin berdasarkan pengalaman dari Mbak Wiwin atau juga Bapak Ibu nanti bisa kasih masukan seperti apa kita menggali permasalahan yang dialami oleh menti ini sehingga jelas dan terbuka semua informasi yang ingin kita dapatkan untuk menghadapi masa-masa sulit ini gitu. Gitu Mbak Farah mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rini. Silakan Pak Amin. Baik, Mbak Farah, makasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Wiwin dan juga Ibu Rini, sebenarnya kita sebagai mentor terhadap menti itu adalah bagaimana mengubah comfort zone mereka. Jadi ada comfort zone mereka ketika sebelum mengikuti mentoring, dia sudah memiliki comfort yang merasa dia sudah nyaman dengan area zona nyamannya tersebut. Sehingga kita berusaha untuk ini loh, kalau Bapak Ibu mau berkembang seperti ini. Ada hal yang sangat menarik sebenarnya pada mentoring bisnis yang perlu kita perhatikan selama ini adalah terkait mengenai kurang adanya pencatatan atau disiplinnya dalam pencatatan keuangan. Sebenarnya mereka pada saat kita mengajak untuk pencatatan keuangan, ada beberapa hal yang menjadi kendala. Pertama adalah tidak tahu secara akuntansi dan sebagainya. Padahal banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan yang menggunakan catatan keuangan sederhana melalui aplikasi platform mungkin di Play Store, iOS, dan kita ajaknya ke arah sana. Karena tujuannya sekali lagi, biasanya menti kita menganggap saya itu menjual satu hari bisa 1 juta, tapi kok pada saat malam hari uang saya sisa 800 atau sisa 700.000, saya nggak tahu 300-nya kemana. Padahal secara tidak langsung biasanya ada anaknya yang minta, ma beliin layangan, ma beliin es krim, ma beliin ini. Ini yang tidak tercatat, yang kadang tidak disadari oleh menti. Biasanya kita berusaha keras untuk menyampaikan kepada menti kita untuk menggunakan laporan keuangan. Tapi yang ada di pikiran mereka adalah pencatatan-pencatatan yang sebenarnya bisa digunakan di aplikasi yang lebih sederhana melalui iOS atau Play Store yang ada. Kemudian juga mengajaknya, sebenarnya trik untuk mengajak daripada menti supaya mau disiplin, kan ini susah mendisiplinkan mereka untuk melakukan pencatatan keuangan. Jadi untuk satu trik ya Bapak-Bapak, mungkin pada saat untuk mengajak mereka supaya bisa mau melakukan pencatatan keuangan disiplin adalah pada saat ingin melakukan akses permodalan, akses pembiayaan. Menti sangat tertarik sekali ketika kita akan berbicara tentang permodalan atau pembiayaan, bagaimana bisa menambah stok atau persediaan daripada barang dagangan para mereka dari menti kita ataupun melakukan ekspansi usaha. Di sini trik yang bisa kita lakukan adalah tadi melakukan menjanjikan adanya akses permodalan atau pembiayaan dengan syarat tadi adalah melakukan sistem pencatatan keuangan, karena terus terang hambatan kita adalah mengkomunikasikan sistem pencatatan keuangan. Kami sudah beberapa kali melakukan mentoring di DEA 2, itu pasti kami gunakan sistem pencatatan keuangan yang sederhana. Yang harapan kami adalah mereka akan meneruskan seterusnya, yang betul-betul sekalipun itu ada kepentingan keluarga di dalamnya, belanja keluarga paling tidak tercatat. Sehingga akhirnya mereka tahu selama setahun, jadi kalau kita 2 sebulan kemudian kita akan minta review, tolong dikirimkan laporan keuangannya. Supaya di situ kita lihat, cuma sekali lagi, Bapak Ibu comfort zone yang sudah mereka nyaman dengan sistem penjualan kulaan ataupun retail seperti biasa, ya mungkin hambatan buat kita untuk membiasakan mereka tentunya. Tapi sekali lagi ada triknya mungkin bisa kita sampaikan bahwasanya ini adalah mempermudah pihak bank atau pembiayaan untuk melakukan penilaian terhadap kita, penilaian terhadap usaha kita. Wah, ada catatan keuangan nih. Jadi Bapak Ibu biasanya mengeluh, saya usaha banyak, saya perstok saya banyak, persediaan saya banyak. Tapi ketika minta pembiayaan ke salah satu bank, mau bank negeri maupun bank swasta, biasanya saya
tidak dikasih pembiayaan tersebut? Ya karena itu tadi Ibu tidak melakukan pencatatan keuangan. Jadi kita arahkan selalu menti kita tentunya untuk melakukan pencatatan keuangan, dan banyak sekali aplikasi yang cukup sederhana yang ada di Play Store untuk melakukan pencatatan sambil nonton sinetron mungkin Ibu. Silahkan Ibu, Bapak Ibu, para pengusaha melakukan pencatatan di malam hari. Oh tadi pengeluaran saya ini, pengeluaran saya ini, pengeluaran saya ini. Tujuannya nanti apa? Pada saat melakukan pembiayaan, ini nih saya ada pencatatan keuangan. Apalagi ada mutasi di tabungan. Hari ini saya mau pakai duitnya 200.000, hari ini hasil penjualan saya 200.000. Besok saya akan putar lagi. Alangkah bagusnya 200.000 itu disetor dulu ke bank. Habis itu sekalipun besok akan ditarik lagi kan, yang dilihat dari bank itu tidak ngelihat berapa hasil akhirnya, tapi mutasi keluar masuk debit kreditnya berarti ada pergerakan usaha di dalamnya. Saya rasa seperti itu Bu Farah. Thank you. Baik, terima kasih banyak Pak Amin. Oke, silakan Pak Hadi Sucahyono. Silakan Pak. Pak, suaranya kecil Pak. Ya, belum saya dekatkan ini pakai headset. Bentar. Ini sudah keras, Bu? Belum Pak. Suaranya masih kecil ya? Masih kecil ya, Bu Farah? Ya, sudah Pak, sudah. Ya, tadi Bu Wiwin untuk keterbukaan menti ya. Mestinya memang tadi kan ada tahapan mentoring bisnis untuk mengenal menti secara lebih mendalam, artinya berbagai usaha. Lah itu kalau tanpa ada kedekatan personil maupun emosional mungkin susah untuk meminta teman-teman menti. Pak sekarang jadi kecil lagi Pak. Oh, tak, ya sudah pakai headset. Masih kecil ya Bu? Udah, sekarang udah enggak Pak. Tapi tadi kecil lagi gitu. Sekarang sih enggak. Iya. Biasa Bu, cuaca sinyal ya begini. Jadi menumbuhkan keterbukaan bagi menti kita ini tergantung memang kedekatan kita ya. Kedekatan emosional, kedekatan personil. Kalau sudah dekat, itu akhirnya kan tumbuh kepercayaan. Kalau menti kita sudah percaya kepada kita bahwa kita hadir ini adalah dalam rangka untuk membantu, membimbing, untuk kebaikan dari menti kita sendiri, saya yakin apa yang kita tanyakan terkait dengan kondisi real menti UMKM kita, saya yakin akan lebih banyak terbukanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang harus ada daya tarik bagi informasi kita kepada menti kita. Contoh tadi ya mungkin Pak Amin dengan akses permodalan, kemudian juga peluang pasar, kemudian juga beberapa informasi fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi UKM atau Kementerian Perdagangan yang berkait dengan fasilitasi halal, haki dan seterusnya Pak, ataupun kaitannya dengan kemudahan perizinan berusaha. Nah, semua itu harus dimulai dari digitalisasi kan memang. Untuk dikenalkan digitalisasi, bagaimana menti UMKM kita itu mengenal digitalisasi minimal tadi masuk di akun mikromentor, punya email, tahu mengoperasionalkan terkait dengan sosial media sederhana mungkin, termasuk juga catatan-catatan keuangan yang lewat aplikasi sederhana pun itu kan juga pakai digital. Nah, semua itu memang perlu tahapan, perlu waktu, perlu membangun kepercayaan, sehingga dari proses itu semua nanti akan tumbuh keterbukaan. Dan setiap menti UMKM ini karakternya juga tidak sama. Dan kalau kita di lapangan ya pasti akan menjumpai berbagai macam karakter, dan kita harus siap untuk istilahnya menerima perbedaan-perbedaan yang dari karakter UMKM kita. Ya minimal kita harus ada kesabaran. Saya kira itu sih Bu Farah, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hadi, mantap suaranya. Oh, masih ada lagi nih, terakhir ya. Ibu Muhervi, silakan Bu.
Silakan Bu Muherfi. Ya, halo. Ya, halo Ibu. Ya, kedengaran suara saya? Terdengar Ibu. Oke, baik. Ya, dari pengalaman saya menjadi mentor selama mendampingi mentor, memang permasalahannya betul sekali apa yang disebutkan Bu Wiwin, Pak Hadi, kemudian tadi ada Pak Amin, ya, bahwa kita selalu harus pandai beradaptasi mengikuti kondisi para menti. Kalau tidak sendiri yang menjadi sulit ya untuk mendampingi mereka. Jadi selain mentinya juga harus beradaptasi, kita sebagai mentor juga harus betul-betul beradaptasi dengan mereka. Betul-betul mempelajari kondisi mereka sehingga kita bisa menjadi membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka apa yang diinginkan. Saya hanya memberi gambaran secara umum saja karena memang tadi secara detail sudah dijelaskan satu-satu oleh teman-teman saya, senior-senior saya di Master Mentor. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan bahwa kitanya yang fleksibel sebagai mentor. Jadi jangan kita hanya pada pakem-pakem sebagai mentornya, tapi kita juga harus melihat keadaan mereka secara bagaimana di lapangan. Demikian Mbak Faradila, mungkin bisa cukup sampai di situ. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman ke depan menjadi mentor di lapangan di kondisi masing-masing. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Herfi. Oke, tadi sudah kita bahas bersama ya untuk kesulitan dan bagaimana pengalaman Bapak Ibu sekalian sebelumnya selama mentoring. Tadi ada dari sisi laporan keuangan misalnya, ada dari sisi memang dianya malu gitu, atau kadang mengeluh aja gitu ya tadi ya, dari Ibu Wiwin gitu contohnya. Nah, oke, sekarang saya ingin lanjutkan lagi ke ke siklus 4. Ya. Izin Mbak, tadi Bu Rini ada yang tanya terkait dengan bagaimana menghadapi menti yang malu, Mbak. Oh iya, menghadapi menti yang malu. Nah, silakan, mungkin ada yang ingin berbagi, Bapak Ibu. Ya, mungkin dari saya dulu, Mbak. Silakan, Ibu Wiwin. Oh iya, baik. Untuk Bu Rini tadi, Bu, untuk menghadapi menti yang malu-malu atau enggak kita menghadapi menti yang baru bertemu dengan kita, Bu, intinya kita yang pertama itu pastinya kita harus ramah ya, Bu ya, harus bersikap ramah. Kemudian kita juga di awal itu kita jangan to the point kepada masalah apa yang ingin kita gali, tapi kita lebih kepada personal, Bu, menanyakan sekiranya usahanya apa, kemudian tinggal di mana, kemudian juga hal-hal lain yang bersifat pertanyaan ringan. Kemudian setelah kita bertanya, kita jadilah pendengar yang baik. Artinya kita sebagai mentor jangan dulu di awal itu kita menerangkan ini itu dan apalagi sampai kita langsung mengajari gitu ya. Seperti itu tanpa kita menganalisis apa masalah dari menti itu. Tapi kita lebih banyak mendengar apa yang dia sampaikan dan kita juga sedikitnya lebih menggali lagi kira-kira kita tanyakan usahanya apa, omsetnya berapa, kemudian penjualannya, pemasarannya sudah kemana saja, kemudian juga karyawannya, kondisi usahanya sebelum atau setelah pandemi. Kemudian juga di samping itu kita sedikitnya sebagai mentor harus memahami gaya komunikasi tentunya ya, yang bisa kita didapatkan dari pelatihan dan lain-lain. Kemudian juga kita juga harus ketika si menti itu menyampaikan hal-hal yang sifatnya sedih gitu ya atau suatu hal yang memang butuh empati ya, kita juga harus menunjukkan empati kita. Kemudian juga kita juga harus menghindari pembahasan topik-topik yang sensitif gitu ya, yang sifatnya sensitif atau terlalu pribadi terhadap menti tersebut. Dan alhamdulillah sih selama ini saya tidak pernah mengalami kendala terhadap menti-menti yang malu-malu ya atau tidak mau bercerita,
alhamdulillah ketika kita melakukan komunikasi yang baik di awal, yang ringan, dan kita juga lebih banyak mendengar tadi, insya Allah menti itu juga akan sendirinya mereka bercerita. Seperti itu mungkin dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Kembali ke Mbak Farah, silakan. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Oke, kalau misalnya tambahan juga mungkin dari ada tambahan nih dari Pak Hadi, tadi saya masih tambahan. Pak Hadi silakan, Pak Hadi Sucahyono. Sederhana, singkat, padat, Bu. Malu bertanya kan sesat di jalan. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi dua pepatah itu sih sebenarnya kalau dijabarkan panjang kali lebar kali tinggi yang disampaikan Bu Wiwin itu. Tapi intinya sederhananya memang kita harus mengenal secara dekat untuk menanyakan kondisi dengan dampak pandemi. Saya yakin akan terbuka apa yang terasa dan sebagainya. Kemudian kemampuan komunikasi dan kemampuan informasi juga kita sebagai mentor harus senantiasa mau menempa diri kita untuk senantiasa belajar dan belajar. Tanpa itu kita akan tidak update dengan informasi perkembangan yang terkini. Jadi tambahan saya hanya itu sih, sudah dibeberkan Bu Wiwin panjang kali lebar kali tinggi, hanya sederhananya tak kenal maka tak sayang, malu bertanya sesat di jalan. Terima kasih Bu Farah. Terima kasih Pak Hadi Sucahyono. Ya, berarti mentor itu harus selalu berjiwa muda gitu ya Pak ya, selalu belajar, tidak pernah berhenti menempa diri gitu ya. Kalau mentinya melarikan diri bagaimana? Nah ini nih makanya memang siklus 3, siklus 4 ini waktunya diskusi. Oke, ada yang mau menjawab? Kalau mentinya melarikan diri bagaimana? Mungkin ada yang pernah punya pengalaman mentinya kabur atau ghosting seperti hantu gitu. Pak Muhajir silakan. Ya Mbak Farah, ini mente kabur dan juga mente melarikan diri itu memang sangat sering, karena kita ketahui bahwasanya menuju dunia wirausaha itu bukan suatu hal yang mudah. Bisa jadi 1 banding 1 juta orang yang berhasil untuk benar-benar jadi. Terkait mente, itu banyak sekali kendala yang memang nanti dihadapi di lapangan. Terkait juga mente melarikan diri. Saya pun juga pernah hampir sering, mereka ini kadang, kenapa mereka melarikan diri? Mereka ini masih dalam fase grow up, masih bertumbuh, dan mereka ini belum siap untuk menghadapi zona-zona pengusaha, yang dimana mereka ini masih mencoba. Akhirnya ketika mereka ini masih dalam tahapan bertumbuh dan dapat iming-iming untuk kembali lagi ke dunia yang dunia karyawan ataupun pegawai, akhirnya dia kembali dan akhirnya dunia wirausahanya ditinggal. Akhirnya itu kasusnya melarikan diri. Menurut saya tidak apa-apa, itu wajar karena hidup ini pilihan. Yang pastinya ya kita sudah memberikan yang terbaik kepada mereka. Kalaupun mereka melarikan diri ya oke, nothing tulus, nggak apa-apa. Itu juga namanya kehidupan Mbak Farah. Seperti itu Mbak Farah. Baik, terima kasih. Pak Hadi mungkin Pak Slamet dulu ya. Pak Slamet, silakan Pak Slamet. Ya, mohon izin nambah aja ya. Makasih Mbak Farah atas kesempatannya. Suara saya terdengar ya Mbak? Benar Pak, mantap. Ya, ini alhamdulillah dapat sinyal bagus dari kemarin, sinyal jelek terus. Ya, untuk kasus menti melarikan diri ya, ini yang pertama kali kalau saya itu biasanya saya lihat evaluasi diri sebagai mentor. Karena saya juga di tempat saya juga banyak damping UMKM. Kenapa kok lost kontak? Bahasanya bukan melarikan diri. Tiba-tiba yang sebelumnya mungkin aktif, tanya, terus tiba-tiba lost kontak ya. Ya kita evaluasi diri dulu sebelum menyalahkan mereka ya Mbak Farah ya. Namanya mentor juga manusia kan Mbak ya. Perlu evaluasi apa yang salah, kenapa kok menti itu sampai bisa hilang. Bisa jadi mungkin dalam faktor membina hubungan komunikasi. Salah satu proses mentoring ini ada yang salah dari kita. Contoh sederhananya adalah ketika kita di chat mungkin nggak respon. Itu juga membuat menti juga jengkel loh. Di telepon nggak diangkat ya. Kayak selain kita jualan ya. Kalau
apa yang pembeli itu telepon nggak diangkat-angkat kan akhirnya ya cari yang lain. Seperti itu. Apa yang salah? Kalau dari kita sudah menurut saya, ini ngomong saya ya, menurut kita ini sebagai mentor sudah benar, ya udah faktornya apa kira-kira selama ini yang terjadi komunikasi. Nah, saya setuju dengan Bapak Muhajir tadi ya. Kadang-kadang orang itu jadi pengusaha itu bukan hal yang mudah. Faktornya itu kalau nggak kepepet, kata orang Jawa ya Mbak Farah, terpaksa karena udah nggak ada lagi. Kayak kemarin masa sulit itu pandemi itu sangat luar biasa. Banyak sahabat, teman, dan rekan-rekan yang saya dampingi itu juga karena kepepet. Jadi kalau mereka melarikan diri, dilihat siapa yang salah gitu loh. Jadi jangan mudah menyalahkan. Yang pertama, saya evaluasi dulu sebagai mentor. Itu, Mbak. Matur nuwun. Baik, sami-sami Pak. Terima kasih Pak Slamet. Tadi saya ada Pak Hadi Sucahyono, tapi sebelumnya saya tambah dulu Pak. Di sini juga ada pertanyaan dari Ibu Loren ya. Maaf ya kalau saya salah sebut ya Ibu Loren. Benar kok Mbak. Batasannya sampai berapa lama gitu untuk kita mengejar menti, sampai batas akhir, sampai kalau terlalu lama itu jadi kita buang-buang waktu gitu. Silakan Pak Hadi, mungkin itu juga bisa dijawab. Monggo Pak Hadi. Sudah, silakan di-unmute. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan tidak bosan saya usul. Saya sampaikan. Jadi intinya misalkan ada menti kita yang melarikan diri, pengalaman saya baik itu online dengan berbagai grup yang saya coba bentuk untuk pembinaan kegiatan mentoring itu memang yang menjadi pokok utama adalah, tapi biasanya teman-teman yang keluar dari grup, kalau itu pakai grup atau mungkin yang secara personal kemudian melarikan diri bahasanya itu, ya mungkin karena mereka sudah tidak butuh dengan mentoring kita, artinya tingkatan mereka sudah masalahnya selesai, dan kemudian memang mentoring ini kan ada batas akhirnya, tidak selalu menjadi binaan mentoring kita, kan ada batas akhirnya kan. Di mikro mentor juga ada batas akhirnya, ketika masa-masa sulit mereka sudah selesai kan ya tentunya selesai sudah. Tetapi saya yakin kalau memang kita mau update informasi yang kita dapatkan, kita berikan mereka info-info yang memang saat ini dibutuhkan, saya yakin mereka tidak akan jauh dari kita dan tidak akan pernah lari dari kita. Nah, terkait dengan kewirausahaan ya, memang kalau di Indonesia ini kan masih minim ya dibanding dengan negara lain, dan itu memang tidak mudah untuk merintis sebuah usaha, kemudian proses tumbuh berkembang bahkan bertahan ketika pandemi COVID ini juga tidak mudah. Pengalaman saya sendiri juga mengelola sebuah usaha. Nah, tentunya kita butuh sharing, butuh jejaring. Ini ya kita bisa saling berbagi informasi, bisa saling berbagi pelatihan-pelatihan, mungkin fasilitas negara yang diberikan lewat kementerian atau dinas. Saya yakin dengan jejaring itu akan banyak manfaatnya, sehingga hubungan ini tidak hanya sekedar hubungan mentoring dalam waktu 12 jam selama 3 bulan, tetapi lebih ke persaudaraan, mungkin bisa seduluran selawase kalau orang Jawa itu. Mungkin itu Bu Farah sebagai insight aja. Ya, baik, terima kasih Ibu Wiwin, lalu setelah itu Pak Baihaki, lalu kita lanjut ke siklus 4 ya. Silakan Bu Wiwin. Baik, terima kasih Mbak Farah. Menambahkan tadi ya dari teman-teman mungkin sharing pengalaman sedikit. Kalau saya pribadi kebetulan handle sekitar 6-7 grup WAG yang itu full, sekitar 256 grup, dan kebanyakan tuh jarang banget yang lab group, tapi justru banyak banget yang ingin masuk grup untuk dilakukan pendampingan. Di sini memang betul kata Pak Hadi tadi, beberapa pendampingan itu adalah memang harusnya di awal kita mempunyai timeline Bapak Ibu sekalian. Itu yang paling penting. Tergantung kita pendampingannya apa. Gitu ya. Contoh pendampingan NIB. Berarti
akan berakhir ketika NIB itu telah diterbitkan. Nah, berarti itu sudah berakhir ya, kita mengakhiri masa mentoring gitu, seperti itu. Dan lain sebagainya tergantung apa yang kita dampingi. Kalau saya kebetulan karena sustainable ya di Provinsi Banten, saya alhamdulillah sih nggak ada yang lab Bapak Ibu, adapun mungkin yang lab 1-2 itu mereka izin bahwa mereka sudah tidak melanjutkan usaha atau mungkin ada keperluan lain, dan itu pun tidak harus juga kita kejar Bapak Ibu sekalian, karena sejatinya mereka yang butuh kita sebetulnya, itu bukan kita yang butuh mereka, apalagi itu kalau sifatnya pendampingan yang relawan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau memang saya juga ada beberapa pendampingan yang sifatnya itu wajib, indikatornya harus tercapai gitu. Dia harus tercapai 5 indikator gitu, harus ada outputnya, dan itu belum selesai tercapai gitu ya. Nah itu memang kita harus kejar, tapi itu pun tadi memang balik lagi ke diri kita, karena memang itu juga ada timeline-nya gitu. Jadi kita harus sama-sama pada rule yang sama gitu. Ketika kita menyepakati untuk mentoring, itu ada jadwal yang memang harus kita selesaikan gitu. Jadi kalaupun itu harus kabur atau apalah di proses mentoring, tidak harus dikejar Bapak Ibu sekalian, itu akan wasting time buat kita, akan capek aja gitu. Baiknya kita cari lagi menti yang baru. Itu sih mungkin pengalaman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Wiwin. Lalu Pak Bayi Haki, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Mungkin ada hal yang ingin saya tanyakan sih, berkaitan dengan membawakan materinya ya. Ini kan nanti materi-materi yang disampaikan pada saat TOT kan kita sampaikan ulang ya ke para mentinya kita. Nah, apakah kita diperkenankan melakukan improvisasi? Misalkan materi yang ditampilkan selama ini kan bentuknya adalah slide ya. Apakah boleh nanti kita improvisasi, misalkan praktek langsung share screen, bagaimana kita menunjukkan menu-menunya, atau kemudian ternyata kita punya recording video tutorialnya nih, apakah itu boleh kita share atau bagaimana? Kurang lebih seperti itu, Mbak Farah. Terima kasih. Boleh Pak Bayi Haki, sepanjang itu memang karyanya Pak Bayi Haki sendiri ya. Jadi maksudnya karyanya Pak Bayi Haki, misalnya Pak Bayi Haki bikin tutorial, suaranya suara Bapak gitu, tangannya tangan Bapak gitu. Kalau misalnya pakai video orang lain, mohon untuk izin dulu pada yang punya video itu saja sih Pak. Seperti yang tadi Bu Muhervi ya bilang ya, sepanjang tidak melenceng gitu, apa yang disampaikan gitu sesuai dengan arahan, tidak masalah. Siap. Makasih Mbak Farah untuk jawabannya. Kurang lebih seperti itu dari saya. Iya Pak Bayi Haki, terima kasih banyak. Kita lanjut ke siklus 4. Sebentar. Nah, siklus 4 ini kita mengakhiri siklus. Bapak Ibu ingat ya lingkaran yang tadi pertama, coba siklus 1 apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat namanya? Apa Bapak Ibu siklus 1 langsung saja di unmute, sudah otomatis sih harusnya. Bentar. Membangun kepercayaan, Mbak. Ya, Mengenal itu, membangun kepercayaan ya, hubungan kepercayaan. Yang kedua, menetapkan tujuan ya. Menetapkan tujuan atau mengeksplorasi beragam kemungkinan. Kemudian yang ketiga tadi melewati masa-masa sulit. Oke, luar biasa Bapak Ibu Bali. Melewati masa sulit. Ya. Oke, nah kemudian di siklus 4 ini dia bercabang, satu-satunya yang bercabang. Antara dia keluar mengakhiri siklus atau memulai lagi dari awal. Nah, maksudnya memulai lagi dari awal itu gimana? Kalau misalnya mengakhiri siklus ya berarti berhenti mentoring ya. Kalau mulai lagi dari awal berarti mentoring tapi mungkin dengan topik yang berbeda. Misalnya tadi Bu Wiwin contohnya NIB ya. NIB-nya sudah terbit, ya mentoring untuk NIB sudah selesai gitu. Tapi kemudian si wirausaha bilang, Bu, saya ingin
ingin naik kelas lagi, saya mau mentoring lagi dengan Bu Wiwin, tapi misalnya di topik apa ya, pemasaran via medsos gitu misalnya. Nah, itu bisa memulai lagi dari awal, ya mulai dari membangun hubungan kepercayaan lagi. Kenapa mulai lagi? Karena kan urusannya udah beda, udah bukan NIB lagi, tapi misalnya pemasaran lewat medsos gitu. Nah, kemudian kalau terus 2, 3, 4 mengakhiri siklus, ini tahapan yang dari micromentor, pertama merayakan pencapaian, kedua menentukan langkah selanjutnya, dan ketiga mengakhiri hubungan mentoring. Kalau memang mengakhiri ya. Nah, merayakan pencapaian. Maksudnya apa? Merayakan pencapaian di sini dilakukan setelah kita meninjau hubungan mentoring dan merayakan pencapaian atas semua tujuan. Merayakan pencapaian ini berdasarkan pengalaman kami penting gitu ya, walaupun mungkin terdengar kok seperti pesta-pesta, nggak gitu. Mungkin bisa bertemu, kemudian berterima kasih, ngobrol-ngobrol. Tujuannya apa? Karena tadi Pak Hadi bilang pas seduluran gitu ya, dari bermentoring jadi hubungan bersaudara. Karena kalau misalnya di micromentor, kita sudah ada komitmen. Selama hubungan mentoring berjalan, selama hubungan mentoring, tidak boleh ada transaksi keuangan. Bahkan bukan cuma keuangan, tapi juga power. Maksudnya apa? Tidak baik sebetulnya misalnya melakukan hubungan mentoring ketika ada power gap atau jarak kekuatan yang cukup besar dan nyata gitu. Misalnya bos dan karyawan langsung gitu, dosen yang sedang melaksanakan mata kuliah dengan mahasiswa yang pada saat itu masih menjadi mata kuliahnya gitu belum selesai gitu. Mengapa? Karena takutnya menjadi tidak objektif, karena merasa ada tanggung jawab gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya sedang melakukan hubungan mentoring itu hubungan yang netral. Misalnya dengan atasan kerja, mungkin atasan kerjanya yang bukan langsung. Kalau misalnya dengan dosen, mungkin tunggu dulu sampai si mata kuliahnya itu selesai. Sebetulnya ini bukan harga mati ya, kecuali yang transaksi keuangan ya, itu tidak boleh selama hubungan mentoring. Ya itu karena akan manusia itu kan punya bias ya, dan bias itu akan semakin kuat di saat kita punya konflik kepentingan gitu. Ya contohnya itu tadi, misalnya ada transaksi keuangan atau ada jarak kekuasaan yang cukup jauh. Misalnya saya bertanggung jawab sama mentor saya atau mentor saya bertanggung jawab atas saya gitu. Nah itu sebaiknya mulailah mentoring di saat hubungannya gitu netral gitu. Makanya banyak orang yang lebih nyaman mentoring itu justru sama orang yang tanda kutip tidak kenal. Tidak kenal itu dalam artian ya saya tidak punya kepentingan apa-apa dengan dia. Saya datang ke sini hanya untuk belajar gitu. Nah, ini kemudian kita sudah meninjau hubungan mentoring dan merayakan pencapaian atas tujuan. Sebentar ada pertanyaan, silakan Pak Teddy. Ya, selamat sore Mbak Farah. Saya dari Manado lagi ya. Ingin tanya aja Mbak ya soal proses mentoring. Apakah punya code of conduct ya, etika code of conduct untuk mentoring? Misalnya kan tadi tidak boleh ada transaksi keuangan, atau misalnya juga ada menti yang ngajak makan malam gitu, itu gimana? Apakah ada punya code of conduct kalau code of conduct yang secara secara tegas banget gitu. Untuk yang DEA tidak ada ya Pak ya. Tapi waktu mendaftar akun kan itu ada yang TNC ya, terms and condition ya, yang sebelum mendaftar itu adalah code of conduct-nya, tapi menjadi berbeda urusan lagi gitu. Kalau misalnya membawakan materi micromentor keluar, kayak seperti kemarin saya sampaikan, materi micromentor dan segala atribut micromentor itu tidak boleh disampaikan di acara-acara yang mengandung atribut politik praktis. Misalnya DPC partai
Partai Teddy, misalnya ya Pak Teddy punya partai DPC Partai Teddy mengadakan pelatihan UMKM, kemudian menggunakan atribut Micromentor atau materinya Micromentor di pelatihan tersebut itu tidak boleh. Tapi itu saja sih. Untuk ya code of conduct yang agak panjang itu di Micromentor kami sebelumnya ada program Sigap UMKM dan saat ini juga berjalan ada Garda Transbumi. Tadi salah satunya Garda itu ada Pak Hadi Sucahyono dan Bu Wiwin juga. Jadi Garda ini bertugas gitu ya, berkomitmen mendampingi UMKM dalam pembuatan NIB dan itu beliau ini luar biasa ya bergerilya gitu istilahnya untuk membantu UMKM dalam membuatkan NIB secara gratis. Nah di situ Bu Wiwin, Pak Hadi dan lainnya itu menggunakan atribut Micromentor dan juga Kemenkop. Nah itu ada lagi tambahannya dan cukup banyak ya Pak Hadi ya berlembar-lembar gitu. Tapi kalau untuk Bapak Ibu sebagai fasilitator nanti luring gitu di DEA, silakan gunakan materi ini sepanjang ya itu tadi gitu, bukan berupa acara yang mengandung muatan politik praktis dan tidak akan juga sih ya Pak ya kalau kegiatan di UPT gitu kan memuat politik praktis itu saja. Sedangkan kalau untuk mentoring tidak boleh ada transaksi keuangan itu lebih tepatnya saran yang sangat kuat sih. Kalau misalnya makan malam itu kan tidak begitu apa ya, makan malam itu tidak begitu mewah. Ya, jangan romantis gitu Mbak ya. Ya, cuma maksudnya begini Pak pendekatannya. Mengapa sebaiknya mentoring itu ada hubungannya itu netral atau power gap-nya itu jarak kekuasaannya itu paling tidak agak setara. Karena apa? Kalau misalnya orang sudah jomplang gitu ya, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dosen ilmu politik gitu ya, atau sosial gitu. Power gap orang kalau misalnya posisinya sudah di bawah gitu ya. Misalnya saya di bawah, saya misalnya ceritanya saya ini ahli medsos misalnya. Ceritanya saya ahli medsos. Saya sedang kuliah dengan dosen statistik misalnya, mata kuliahnya masih berjalan, dosen statistik itu tanya-tanya mau mentoring gitu ke saya mengenai pemasaran di medsos gitu. Mungkin karena pada saat itu masih sedang ada mata kuliah, saya bertanggung jawab kepada beliau gitu untuk memberikan tugas-tugas dengan baik dan kalau saya menjawab dengan baik saya dapat nilai, saya mungkin nggak akan enak gitu loh untuk menyarankan ke ibu itu, Bu, ini desainnya ibu jadul banget Bu, gitu. Ini tidak akan berbuah retention lah gitu kalau bahasanya digital marketing gitu. Mungkin nggak enak, tapi kalau misalnya mata kuliah itu udah selesai, nilai sudah keluar, saya tidak istilahnya tidak punya tanggungan ke dosen tersebut tidak punya tanggung jawab untuk mengajar saya dan memberikan nilai yang objektif, itu mentoring itu jadi lebih berkualitas karena tidak ada beban gitu. Nah, sekarang kembali lagi kalau makan siang, makan malam, oke lah makan malam, tapi mungkin ya dilihat juga makan malamnya di hotel bintang 5 gitu ya, candlelight dinner, mungkin juga jadi nggak enak gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma ngopi-ngopi, lalu si mentinya bersikeras kan seringkali ya udah Bapak kan sudah bantu saya, masa Bapak bayar kopi sih gitu. Ya itu kembali lagi gitu kepada Bapak Ibu sekalian, yang penting selama hubungan mentoring itu usahakan aja untuk selalu objektif. Kalau memang Bapak Ibu bisa objektif itu silakan. Namun di Micromentor tidak cuma Indonesia juga Micromentor dunia, memang ini platformnya platform relawan. Makanya semua yang ada di Micromentor itu semuanya gratis. Tidak ada Micromentor premium beli, itu tidak ada. Makanya hubungan mentoring yang terjadi di dalamnya ketika menggunakan Micromentor itu semestinya gratis juga. Namun kalau misalnya sudah selesai hubungan mentoringnya,
atau luring gitu, itu kembali lagi kepada mentor dan mentinya masing-masing. Intinya adalah hanya agar dua-duanya sama-sama objektif dan tidak merasa ada tanggung jawab untuk tidak merasa dituntut gitu, Pak. Itu sih Pak tambahan dari saya. Oke. Kemudian yang merayakan pencapaian ini kita juga sebentar lagi akan selesai sih Bu, Pak, paling setengah jam lagi gitu ya. Jadi mungkin kita tidak istirahat dulu karena setengah jam lagi kita akan selesai. Ini sudah materi terakhir di Menti Masterclass. Nah, merayakan pencapaian ini penting. Mengapa? Karena agar Menti itu merasa bahwa apa ya, kerja kerasnya selama ini terbayar gitu. Agar dia merasa mentor itu memerhatikan, dan ini juga baik untuk mentor agar mentor itu jadi semakin semangat mentoring, karena saya pernah bicara gitu ya dengan para relawan mentor. Menurut relawan mentor tidak ada yang lebih membahagiakan mentor selain menti yang datang berterima kasih kepada para mentor bahwa misalnya usahanya sudah bertumbuh dengan baik, dengan jalan gitu. Jalan dengan baik, dan mentor yang baik itu kan adalah dulu saya pernah sama salah satu mentor mentor, beliau saya lupa mentor siapa pernah bicara seperti ini. Mentor yang baik, mentor yang ideal adalah mentor yang tidak masalah, bahkan bahagia kalau mentinya lebih kaya dari dia. Kalau mentinya lebih sukses dari dia, itu dia bukannya iri, tapi dia ikut berbangga, ikut berbahagia, dan merayakan pencapaian itu. Jadi menti yang sudah, mentor yang sudah mentor luar dalam, jiwanya tuh udah seperti itu gitu. Nah, seperti guru juga kan ya, guru itu bangga kalau murid itu bisa lebih dari dirinya gitu, dan kata terima kasih gitu itu sudah seringkali sudah lebih dari cukup gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa cerita kalau ada yang punya kisah sukses mentoring gitu. Nah, kemudian menentukan langkah selanjutnya. Menti bisa memutuskan untuk tetap melanjutkan, di mana prosesnya itu prosesnya akan kembali ke siklus 2 atau mengakhiri siklus. Jadi maksudnya kalau kembali ke siklus 2 atau 1 gitu ya, menentukan tujuan misalnya siklus 2, atau ya mengakhiri siklus karena merasa sudah selesai tujuannya. Nah, bagaimana mengakhiri hubungan mentoring? Yang pertama itu mengakhiri hubungan dengan mengirim pesan formal. Ini harus disampaikan kepada menti, karena tadi kita sendiri dengar berkali-kali ya, bagaimana kalau menti kabur gini. Berarti itu kan masalah yang banyak dialami oleh mentor ya. Nanti kita sampaikan ke menti kita, jangan menjadi menti yang seperti ini gitu. Jadilah menti yang memang tidak menti yang tidak kabur, bukan dalam artian sudah selesai gitu, tidak datang lagi, bukan. Tapi kalau misalnya tidak bisa mentoring ya bilang gitu, ngomong. Kalau ada keluhan bicara gitu, dan mentor tanggung jawabnya menciptakan ruang aman di mana menti itu bisa mengungkapkan keluhannya, masalahnya tanpa rasa segan. Jadi tugasnya menti tanda kutip itu ya, itu mengeluh gitu. Tugasnya menti itu bertanya, datang, mencatat, memerhatikan, mengeluh, bahkan mengeluh itu memang tugasnya menti gitu ya, walaupun mengeluhnya tapi diikuti dengan tindakan. Sedangkan mentor menciptakan ruang yang aman gitu. Ruang aman tuh dalam artian membuat menti itu merasa nyaman untuk berbicara jujur mengenai masalah yang sedang dia hadapi dan bantuan yang memang dia butuhkan. Nah, kemudian mengakhiri hubungan dengan mengirim pesan formal, kemudian ini sudah selesai ya, menciptakan kemitraan. Ada pertanyaan, Mbak Farah, kalau misalnya hubungan mentoringnya sudah selesai, apakah boleh jadi partner bisnis? Oh ya boleh, kan sudah selesai hubungan mentoringnya. Bisa jadi partner bisnis, bahkan bisa bertukar peran, yang tadinya mentor dan menti, si mentinya bisa jadi mentornya untuk di aspek yang lain, atau jadi supplier, jadi pemasok, jadi buyer,
dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya. Atau seperti tadi yang dibilang Pak Hadi, malah jadi membuat persaudaraan sama mentor gitu kan. Misalnya si mentinya itu akhirnya memutuskan juga untuk jadi mentor gitu. Nah, termasuk jika di dalam platform Micromentor, kalau ada kisah sukses gitu, keluhan, silakan dibagikan ke bantuan@micromentor.org. Nah, sehabis ini kita masih ada diskusi, boleh Bapak Ibu bercerita tadi, bercerita mungkin ada kisah-kisah yang kisah sukses gitu ya, kisah suksesnya masing-masing. Kemarin kan kita sudah lihat video kisah suksesnya Micromentor. Mungkin bisa cerita pengalaman mentoring yang paling berkesan atau salah satu yang cukup berkesan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Wiwin, silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Farah dan teman-teman semua. Baik, sedikit berbagi kisah ya terkait pendampingan yang sudah saya lakukan, yang sangat sekali berkesan ya untuk saya, teman-teman sekalian, di mana saya di 2017 lalu mengadakan suatu kegiatan, di mana kegiatan itu betul-betul kegiatan yang non-profit dan non-budget gitu ya. Saya mendampingi sekitar kurang lebih 200 UMKM, itu saya lakukan dalam kelas offline yang memang itu dibagi 2 hari gitu. Jadi per hari itu 2 sesi ya, pagi sore seperti itu. Dan uniknya saya menemukan ada 2 yang unik yang membuat saya berkesan UMKM. Yang pertama adalah UMKM pemasok buah mengkudu. Jadi Pak Kusnedi ini, beliau ini selama ini menjadi pemasok buah mengkudu ke Morinaga di Bogor. Nah, beliau mengikuti kelas saya, dan ketika saya tanyakan, Bapak produknya apa? Beliau menjawab, saya produknya memasok buah mengkudu Mbak gitu ya, ke supplier seperti itu. Terus saya katakan, kenapa Bapak tidak membuat produk sendiri gitu? Bapak sudah berapa lama memasok? Sudah sekian tahun Mbak gitu kan. Akhirnya dengan pertanyaan saya itu ternyata membuat beliau tergelitik untuk membuka workshop sendiri gitu Bapak Ibu sekalian. Akhirnya pada pertemuan berikutnya beliau menyampaikan, Bu Wiwin, saya ingin membuat workshop sendiri, saya ingin produksi sendiri. Kata saya, siapa? Saya siap support gitu ya, dengan sumber daya yang saya miliki. Akhirnya, alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 3 bulan, Pak Kusnadi ini membuat workshop sendiri. Kemudian juga dalam waktu 1 tahun, beliau sudah ekspor ke Korea dan Jepang sampai dengan saat ini. Dan ini salah satu, saya anggap juga salah satu keberhasilan saya, mentoring saya yang memang sedikit unik ya Bapak Ibu sekalian, karena beliau juga usianya sudah 55 tahun, kemudian juga gaptek Bapak Ibu ya, tapi tidak disangka keinginan dan jiwa Pak Kusnedi ini sangat-sangat luar biasa gitu ya, semangat, sehingga beliau bisa melewati masa-masa sulit ketika beliau harus membuat perizinan terkait dengan produk organiknya yang memang itu belum ada di BPOM. Jadi belum ada akunnya di BPOM. Beliau berjuang untuk itu sampai sempat juga modal yang ada itu kehabisan ya, yang dilakukan beliau sampai juga lumayan lah gitu ya, agak sulit menggarap perizinan untuk produknya sampai dengan legalitas ekspor. Akhirnya alhamdulillah masa sulit itu bisa dilalui oleh Pak Kusnadi. Dan satu lagi adalah bakso ngeces yang ada di Kabupaten Pandeglang, di mana ketika pada ikut pelatihan waktu itu usia usahanya baru 3 bulan. Waktu itu omsetnya baru 7 juta per bulan. Nah, ketika ikut mentoring saya, alhamdulillah dengan keinginan yang gigih ya, kalau bakso ngeces ini alhamdulillah dia anak muda ya, anak muda baru lulus kuliah gitu ya, dia buka usaha gitu, karena dia senang bakso dia buka usaha.
akhirnya dari situ dia terus bertumbuh, omsetnya terus naik dengan berbagai inovasi dan mengikuti arahan-arahan yang saya sampaikan, dan sampai dengan di 2020 lalu omsetnya, padahal itu pandemi kalau tidak salah ya Bapak Ibu sekalian, mulai pandemi itu sampai mencapai 400 juta per bulan gitu. Dan alhamdulillah saya sebagai mentornya sangat bangga sekali, karena memang di masa pandemi bukannya orang-orang mem-PHK karyawan, tapi dia bisa mempertahankan karyawannya dan juga bisa membuka cabang seperti itu. Itu menurut saya merupakan pengalaman yang luar biasa ya untuk saya sendiri, Bapak Ibu, bagaimana saya juga bisa membantu UMKM untuk bisa naik kelas gitu, dan banyak lagi UMKM lainnya tentunya. Itu aja mungkin. Terima kasih Mbak Parah dan teman-teman semua. Luar biasa, terima kasih Ibu Wiwin atas cerita inspiratifnya. Mungkin satu atau dua lagi yang ingin berbagi, silakan Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri nanti pukul 15.30, coba nih, saya mau dengar dari yang dosen. Karena saya lihat ada cukup banyak ya DA yang dosen. Lalu setelah itu mungkin yang ASN. Boleh ada yang dosen, Bapak Ibu ingin berbagi pengalaman ketika mentoring, cerita yang inspiratif gitu. Bapak Ibu yang dosen, coba saya lihat dulu ya. Ibu Doroti Panjaitan, mungkin Ibu dari FEB Unila, Lampung. Boleh Ibu Doroti? Iya, siap. Mbak Farah, Boleh terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Boleh berbagi pengalaman mentoring Ibu yang mengesankan gitu, Bu, yang berkesan. Iya, sekalian perkenalan singkat ya, Bapak Ibu. Ya, salam kenal. Saya Doroti Panjaitan dari Lampung, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekarang menjabat sebagai Kaprodi D3 Manajemen Pemasaran. Sudah hampir 3-4 tahun belakangan ini cukup aktif mendampingi UMKM. Yang terakhir dan cukup hubungannya sampai sekarang masih erat itu adalah Kahoot EcoPrint Sugarbory. Jadi Ibu Anggra ini, Bapak Ibu, adalah UMKM yang bergerak di fashion ramah lingkungan. Ya, jadi semua produk-produk Ibu Anggra ini handmade dengan menggunakan metode Hapazome gitu ya Bu, ditumbuk dan dari daun-daun asli yang sehingga pewarnaannya itu asli, alami begitu. Jadi mulai dari saya datang ke Bu Anggra, diperkenalkan juga teman saya dari Fakultas Hukum yang ada kita sebagai dosen itu kan ada tridharma ya, selain pengajaran, penelitian, pengabdian. Nah, kebetulan saya ini berkenalan sama Bu Anggra dan dosen Fakultas Hukum itu dengan kegiatan pengabdian. Jadi dari teman-teman Fakultas Hukum itu menanyakan apakah Bu Anggra sudah mengurus hak intelektual itu ya, haki. Nah, itu belum katanya gitu. Belumnya kenapa? Ada kendala atau seperti apa Bu Anggra? Oh, ternyata belum sempat saja. Nah, kalau dari saya kemarin, dari sisi kebetulan bidang ilmu saya manajemen pemasaran, jadi Bu Anggra ada banyak saya berikan masukan terkait BMC yang kemarin kita bahas juga, lalu SWOT ya, gimana kekuatan ya, kelemahan, peluang dan ancaman itu. Dan ini masuk tahun ketiga itu ke bagian produksi. Bagian produksi itu bagaimana cara, karena saya lihat gitu,
kain ini 2-3 meter ini bisa diproduksi seminggu aja hanya 1-2 atau maksimal 3 karena pekerjanya juga masih terbatas dan metodenya pun hanya metode injak begitu kan ya, jadi belum menggunakan mesin. Nah, jadi kendala-kendalanya itu masih yang sebatas ya masih bisa lah, ada solusinya lah Mbak Farah gitu ya. Jadi tahun berjalan, ini tahun keempat, semoga bisa melibatkan untuk yang bagian mesin itu tadi ya, sehingga produksinya bisa meningkatkan jumlah produksi. Baik. Seperti itu Mbak Farah. Terima kasih kesempatannya. Ya, terima kasih banyak Ibu Doroti Panjaitan dari Fakultas Ekonomi dan Universitas Lampung. Ya, luar biasa ya mentor-mentor ini. Ibu Wiwin tadi kan sibuk di Plut, Ibu Doroti ya mengajar ya Bu ya, yang mungkin ada meneliti, ada koreksian juga gitu ya, tapi juga masih tergerak gitu untuk mendampingi UMKM. Baik, nah tadi kan ada Bu Wiwin pengusaha juga ya dan ASN, kemudian Bu Doroti dosen gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin membagikan kesan-kesan mentoringnya yang mungkin tidak biasa gitu. Misalnya mentoringnya anak muda sekali gitu, atau orangnya jauh, jadi mentoring digital gitu yang jaraknya cukup jauh. Ibu Quratul Ain, silakan. Terima kasih Mbak Farah atas waktunya. Ya. Mungkin saya lebih sharing karena akhir-akhir ini saya kebanyakan untuk mentoring startup digital ya, gitu. Yang dimana belum besar juga, masih merintis, yang dimana juga foundernya adalah anak-anak muda. Jadi pada kesempatan terakhir mungkin saya cerita yang di Balikpapan. Jadi ini namanya mudajualan.com, yang dimana ini mereka platformnya adalah untuk mengumpulkan produk-produk UMKM agar bisa dijual di mudajualan.com dengan delivery dari mudajualan.com gitu, agar bisa dijangkau dari berbagai daerah terpencil di Balikpapan seperti itu. Nah, namun pada awal-awal mereka merintisnya, anak-anak yang namanya anak-anak muda ya gitu, masih dengan egonya masing-masing gitu. Kemudian juga idealisme, kemudian tujuan usahanya juga masih belum bisa dibilang sangat jelas seperti itu, karena masih ada ego si A, ego si B, dan mentoringnya memang kita jarak jauh. Dan bagaimana di sana tantangannya adalah bagaimana membuat tim ini menjadi solid gitu, karena dari segi tim ini pun mereka dipertemukan di inkubator seperti itu ya Mbak Farah. Jadi memang belum mengenal lebih dalam satu sama lain, tetapi mereka udah komitmen nih gitu untuk membuat mudajualan.com ini bisa berkembang gitu. Dan akhirnya setelah mentoring beberapa bulan, kita cari solusi dan jalan tengahnya masing-masing. Terus juga bagaimana di era pandemi ini biar bisa kerja remote walaupun mereka nggak ketemu gitu ya. Dan akhirnya mereka bisa melewati fase-fase sulit itu, dan sekarang mereka bisa ikutan salah satu event nasional yang dimana mereka bisa melebarkan sayapnya lagi di nasional seperti itu Mbak Farah. Baik, terima kasih banyak Ibu Quratul Ain. Oke, Pak Bayi Haki, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sedikit perkenalan kembali, saya Bayi Haki. Kebetulan pekerjaan saya sebagai konsultan IT dan juga digital agency. Jadi ketika pengalaman saya jadi mentor,
Ada menti yang kebetulan profesi beliau itu adalah marketing di sebuah kampus swasta di Jogja. Nah, kemudian dia minta didampingi kaitannya dengan digital marketing. Ternyata tidak hanya berhenti di situ. Awalnya bersifat personal, tiba-tiba dari pihak kampusnya minta MOU secara kelembagaan. Terus kemudian itu menjadi portofolionya mereka yang katanya nanti bisa jadi untuk akreditas dan seterusnya. Akhirnya mereka juga membentuk tim khusus digital marketing, di mana di dalamnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang direkrut dari unit kegiatan mahasiswa. Kemudian setelah itu merembet lagi, kurikulum atau materi yang saya berikan disepakati menjadi semacam percontohan penjurusan. Akhirnya saya diminta menyusun kurikulum, silabus, materi yang saya diberikan itu mau dijadikan sebagai uji coba atau prototipe penjurusan di kuliah di kampus tersebut untuk konsentrasi khusus. Kemudian merembet lagi, ternyata di kampus tersebut belum ada program inkubasi bisnis. Saya diminta mengembangkan kurikulum inkubasi bisnis, terus kemudian ada salah satu startup yang mereka kembangkan, dan saya malah sekarang diminta menjadi CMO-nya, Chief Marketing Officer. Dan sekarang kita sedang ngembangin startup tersebut secara secara bootstrapping. Jadi benar-benar ini tahun kedua dari startup itu, kita kalau ibarat pengembangan startup itu kita sekarang lagi di posisi lembah karena terdampak pandemi juga, tantangannya di situ. Kurang lebih menariknya di situ sih, karena kita nggak pernah tahu kita bisa ketemu menti yang seperti apa, dan endingnya kita akan diajak kolaborasi kemana kita nggak pernah tahu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Farah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Baihaqi. Ini Just Baihaqi bukan? Nama ininya, nama Betul. ya, oh ya Mas, ya ini Betul. nama panggungnya Just Baihaqi. Soalnya saya lebih kenal nama panggungnya Mas Baihaqi ini. Nah, tadi ada cerita mentoring gitu ya, yang berbeda generasi, dari yang keterampilannya terbatas tapi giat belajar, gigih gitu ya untuk mentoring, akhirnya bisa maju, dan kemudian usaha industri tekstil buatan rumah gitu ya, masih sangat tradisional dengan kesibukan sebagai dosen. Dan juga dari ceritanya Mas Baihaqi yang menarik gitu, ketika mentoring itu membawa kesempatan untuk meningkatkan karir, tidak hanya menambah portofolio gitu, tapi juga meningkatkan karir si mentor itu sendiri. Jadi luar biasa ya manfaatnya mentoring itu, tidak hanya untuk mentinya menambah wawasan, mendapat saran dari para ahli gitu. Ditambah lagi kalau di micro mentor gratis pula gitu, micro mentornya nggak bayar, mentinya kan. Nah, tapi mentornya juga mendapat manfaat, karena ketika kita menjadi mentor kita akan senantiasa belajar gitu. Tidak boleh mentor itu kan cepat puas, cepat merasa tahu gitu. Dan juga ada memperluas jaringan gitu ya, jejaring sesama mentor, sesama profesional, dan lagi mengembangkan karir. Nah, oke. Ini ada untuk latihan memaksimalkan mentoring, ini untuk menti ya. Silakan nanti disampaikan di akhir ini, terutama untuk yang luring. Jangan sampai mereka udah selesai ini pulang lupa gitu. Lupa kalau misalnya mereka datang itu untuk tahu keefektifannya mentoring gitu ya, cara efektif melakukan mentoring seperti apa, dan bagaimana memanfaatkan micro mentor tapi tidak memanfaatkan. Nah, ini tolong disampaikan nanti kepada para mentinya. Ini latihan di rumah ya, lanjutkanlah kegiatan mentoring dengan mentor sesuai dengan materi yang sudah dibahas pada
pertemuan pertama dan kedua. Khususnya untuk para fasilitator daring, kalau Bapak Ibu lihat di jadwal yang daring itu kan ada pembelajaran mandiri. Nah, ini adalah salah satu contoh tugas pembelajaran mandiri. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang fasilitator DEA yang daring, di luar ini kalau ingin menambahkan tugas gitu untuk yang daring, memberi saran tugasnya ini silakan, tapi ini dari kami gitu. Nah, mentoring, laporkan juga kegiatan mentoring kalau misalnya sudah melakukan mentoring dengan menghubungi pusat bantuan kami. Jadi nanti juga bisa kami kirimkan sertifikat digital untuk mentoring dan mendapatkan kisah sukses mentoring gitu. Berkesempatan misalnya nanti ada di videonya Micro Mentor tadi. Nah, ini ada dari Mas Baihaki, biasanya jika menti merasa cocok dan nyaman dengan mentoring dengan kita, mereka seringkali merekomendasikan kita untuk hal lain yang ternyata tidak bisa kita duga. Ya, tadi ceritanya Mas Baihaki ya malah jadi melebarkan sayap gitu, menjadi CMO. Nah, kemudian ini tambahan fitur e-learning, tapi kemarin dan tadi pagi sempat kita bahas, ini tambahan lagi. Jadi ini ada fitur e-learning di Micro Mentor gitu ya. E-learning adalah fitur pelatihan digital bersertifikat bagi wirausaha atau menti dan profesional mentor di komunitas Micro Mentor .org yang dikembangkan eksklusif oleh pengguna untuk pengguna Micro Mentor. Nah, ini Micro Mentor ini learningnya gratis, dikembangkan bersama organisasi kredibel. Tidak hanya ini materinya dari Micro Mentor saja, tapi juga contohnya dari Mastercard Center for Inclusive Growth gitu ya, dan nanti juga ada dari materi dari Bank Commonwealth sebagai salah satu mitra Micro Mentor di Indonesia. Juga dari berbagai program kewirausahaan yang ada di Mercy Course Indonesia, karena program kewirausahaan di Mercy Course tidak hanya ada Micro Mentor ya, tapi juga ada berbagai program lainnya. Nah, kemudian dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sertifikat eksklusif di setiap pelatihan yang bisa yang bisa dicetak sendiri dan berbahasa Indonesia. Untuk model pembelajarannya, ini ada pretest, materi pembelajaran, dan ada post-test, pretest, post-test, dan soal pilihan gandanya mulai dari 5 sampai 20 jumlah pertanyaan, tergantung durasi pelatihan. Kalau makin panjang pelatihannya, biasanya makin banyak kuisnya. Ini contoh pretest. Nah, ini saya beritahu dulu, kalau pretest ini tidak ada nilainya ya Bapak Ibu, jadi hanya untuk penyegaran gitu. Tapi kalau post-test, itu ada nilainya. Kalau bisa menjawab dengan benar minimal 80% jawaban benar gitu ya, itu akan mendapatkan sertifikat. Nah, ini post-test, ini pertanyaan yang serius tadi. Kemudian format pembelajaran e-learning ini dia visual. Visual ini jadi ada yang berupa materi tulisan atau gambar, poster, modul gitu ya. Ada juga yang bersifat audiovisual atau gambar bergerak dan suara. Ini ada video dan ada juga video animasi gitu. Nah, ini yang contoh materi yang dari Mastercard, ini yang 2 ini, dan yang merah ini yang animasi ini juga dari Mastercard Center for Inclusive Growth sebagai salah satu mitra kami. Dan yang di bawah ini materi dari program kewirausahaan yang ada di Mercy Course Indonesia. Ini materinya cukup singkat gitu ya. Lalu ini contoh sertifikat yang bisa diunduh dan dicetak sendiri. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu para fasilitator, calon fasilitator DEA, baik umum dan wide maupun yang bersifat luring atau daring, silakan ikuti pelatihan ini ya, mentor masterclass. Dan untuk yang wide, karena tidak akan ikut pelatihan keamanan siber, kami sangat menyarankan untuk ikut pelatihan yang keamanan siber. Nanti bisa diskusi di grup juga. Tapi kalau misalnya untuk mengirim sertifikat di grup, kalau memang ingin silakan, tapi kami tidak memintanya gitu, karena itu sudah tercatat otomatis di sistem siapa yang sudah ambil pelatihan, siapa yang sudah lulus,
siapa yang belum lulus itu terlihat semua di sistem. Bapak Ibu ambil pelatihan berapa kali itu tercatat semua otomatis. Jadi kalau memang cuma ingin pamer gitu istilahnya ya, wah senang nih saya dapat sertifikat nih boleh, tapi tidak harus gitu. Ini contoh sertifikat lainnya. Nah, ini sertifikat Mastercard Expert Speaker Series ya yang merah. Nah yang di kanan ini sertifikat kelas ini keamanan siber dari GCA itu kan eksklusif sekali ya, jadi dia internasional gitu, tidak cuma dari Mercy Course Indonesia, tapi juga dari GCA internasional dan juga dari Mastercard. Oke, bagaimana cara mengakses portal pembelajaran daring atau e-learning Micromentor Indonesia? Tadi pagi sudah sempat disampaikan, tapi ini saya jelaskan lagi sedikit. Masuk ke micromentor.org, jangan lupa pilih bahasa Indonesia ya, nanti nggak keluar menunya. Klik sumber daya saya atau telusuri sumber daya, klik e-learning, klik kunjungi situs e-learning, kemudian pilih berbagai jenis pelatihan, seri pelatihan, ada seri masterclass. Nah ini seri masterclass di dalamnya ada mentor masterclass dan mentee masterclass ya. Ada pelatihan keamanan siber, ada seri expert speaker dari Mastercard, seri pelatihan siber singkat, ada pelatihan singkat namanya seri pelatihan cerdas menabung. Nah, cerdas menabung yang Bapak Ibu Wide nanti ikut, itu nanti juga ada e-learningnya. Dia bentuknya video, kalau yang di e-learning, video lucu deh, video-video kartun gitu, animasi. Kemudian ada seri pelatihan wirausaha muda, itu juga video. Nah, klik pelajari saja, terus nanti ini kalau mulai pelatihan seperti ini, ragam pelatihannya, ini ada seri masterclass, yang ada mentor masterclass dan ada mentee masterclass, ada seri keamanan siber, ya silakan ikut ya, terutama Bapak Ibu yang DIY ya, silakan ikut. Kemudian seri keamanan siber dari Mastercard Expert Speaker Series ya. Kemudian ada seri pelatihan singkat. Nah ini seri cerdas menabung nih, ada video, ini contohnya. Kemudian seri wirausaha muda. Nah, latihan untuk pembelajaran mandiri, jadi Bapak Ibu nanti di akhir pelatihan juga menyarankan gitu kepada para mentee untuk selain mentoring bisnis, tapi juga mengikuti e-learning platform di Micromentor, berkomunikasi dengan fasilitator mengenai materi kelas. Jadi di kelas belajar, di rumah juga belajar mandiri lagi, jadi biar lebih terserap gitu ilmunya. Berdiskusilah dengan sesama mentee di kelompok belajar Anda, jadilah pembelajar aktif. Harapannya, baik yang luring maupun yang daring, mereka itu sesama mentee itu berjejaring dan ngobrolnya tuh ngobrol bermanfaat gitu ya, saling berbagi ilmu. Jadi ilmunya tuh tidak putus sampai selesai waktu pelatihan saja. Baik, ikuti kami ya di Facebook, ada Micromentor Indonesia, ada LinkedIn kami, Micromentor Indonesia juga, dan ada YouTube, dan ada Instagram. Ini juga Instagramnya Digitalent Kominfo, dan ini situs webnya Digitalent atau DTS. Selanjutnya jika ada kritik maupun saran, bisa WhatsApp, telepon, atau SMS ke 08 111 000 381 atau kirimkan surel ke kritik saran akeongid.mercycourse.org. Kami akan menjaga kerahasiaan pemberi kritik dan saran, dan semua akan ditindaklanjuti oleh Mercy Course Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Ya, sebelumnya saya jawab dulu Mbak, saya bertanya, saya sudah ikut pelatihan e-learning, saya ingin materinya bisa saya unduh, apa ada cara khusus agar materi di e-learning Micromentor kita simpan? Mohon maaf Ibu, saat ini belum bisa, jadi materi hanya bisa diakses melalui platform e-learning Micromentor. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka di dalam itu juga bisa langsung kuis. Kalau misalnya diunduh kan tidak dapat kuisnya dan tidak dapat sertifikatnya gitu. Sertifikat tidak ada tanggalnya, dia otomatis. Sore ini ada tugas tambahan atau pelatihan e-learning lagi. E-learning Bapak Ibu kalau belum ikut pelatihan keamanan siber, silakan. Kalau sudah kemarin ikut mentor masterclass sudah oke banget.
tapi boleh dicoba-coba yang keamanan siber. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang umum, kan yang umum kan hari Jumat keamanan siber, ya, sampai hari Sabtu. Silakan Bapak Ibu yang DEA umum, coba kelas yang cerdas menabung. Kelas cerdas menabung, seri cerdas menabung ada di e-learning. Kemudian sebaliknya, Bapak Ibu yang wide, kan hari Jumat dapatnya kelas cerdas menabung, tidak dapat keamanan siber. Silakan ikut kelas keamanan siber, jadi bisa saling nambah ilmu gitu di kedua sisi tersebut. Total pelatihan bersertifikat ada berapa ya? Ada banyak ya Pak, ada 5 atau 6 seri. Di setiap seri itu ada pelatihan-pelatihan lagi di dalamnya. Jadi cukup banyak dan itu semua mengenai mentoring bisnis, pengembangan bisnis atau literasi finansial dan keamanan siber. Itu 3 topik besarnya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Neni, jangan lupa hari Jumat ya. Oh iya, bagi Bapak Ibu yang beragama Hindu, mungkin mau siap-siap untuk nyepi ya, nanti pukul 18 ya. Selamat beribadah ya, semoga heningnya mengajarkan kita semua gitu ya, bahwa keheningan itu biar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Terima kasih banyak Bapak Ibu calon fasil DEA, baik yang daring maupun yang luring, untuk yang umum dan wide. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, wedodongten. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Terima semuanya. Salam sehat. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dadah. Besok libur ya berarti ya? Besok libur Pak, jangan masuk ya Pak. Ada orang saya. Semangat Jen. Sela terlalu semangat ya Sela. Nah Sela mau lanjut. Iya dong, saya semangat sekali ini. Oke, izin live ya. Makasih Mbak Farah. Makasih Mbak. Bapak Ibu, sampai ketemu hari Jumat. Assalamualaikum. Semangat Mbak Kiki. Makasih Mbak Farah. Assalamualaikum. Saya tutup ya.